Menikahi Hot Om. Bab 208. Ambil sebanyak-banyaknya. Ini keluarga Ningrat. Hartanya nggak berseri. Ya, yang terpenting perhiasan sama uang. Di kamar bawah tadi udah dapat banyak. Kamar atas pasti lebih banyak. Yoi. Gas. Laki-laki tua tadi gimana? Udah dihandle sama bos. Ditembak kakinya. Biarin aja. Mampus. Dia udah matiin 3 anak buah kita. Lagi dihajar sekarang buat buka brankas kamarnya. Bagus, mantap. Nggak ngangka juga rumah sebesar ini sepi. Kan mantap. Percuma aku kerja di sini puluhan tahun. Yang ditakuti kalau anak laki-lakinya itu ada di sini. Mampus kita. Pakai tangan kosong aja dia bisa ngelumpuhin orang-orang. Gerakannya kayak bayangan. Gesit. Si Mahesa itu. Iya, betul. Dia juga punya senjata kayak Pak Gunadia. Mereka punya surat izin punya senjata itu. Terlatih. Sadar bakal punya banyak musuh gara-gara bisnisnya ada di mana-mana. Mantap kalau gitu. Bagus dia nggak ada. Sorot Center mulai menyoroti kamar Sasmita. Saat mereka hendak menekan handle pintu, tanpa sengaja Ramita menyenggol vas bunga pada meja hias di sebelahnya. Prak! Seketika Center itu menyorot ke tubuhnya. Woi jangan lari! Teriak suara salah satu rampok itu. Kejar, bro! Rahmita pun dikejar dengan langkah cepat. Saat kakinya hendak menuruni anak tangga, rambutnya langsung digeram dan ditarik dengan keras. Kenak! Lo! Hajar, bro! Ini, nih. Gayanya sok bos. Tapi aslinya rampok juga. Lepas. Teriak Rahmita tidak terima. Lepaskan tangan kotormu itu. Heh. Buk. Udah tua jangan teriak-teriak. Nggak takut apa pita suaranya copot. Para perampok itu sampai geram pada Rahmita. Perempuan itu berusaha memberontak dan melawan. Mereka. Kalian itu nggak tahu diri, iya. Kenapa masuk ke rumah orang tanpa izin? Kenapa mengambil barang yang bukan milik kalian? Kalau mau uang itu kerja. Halah, bacot. Teriak salah satu dari mereka tepat di telinga Rahmita. Lo itu juga rampok. Lo itu juga pencuri di rumah ini, anjing. Pakai ngatain kita lagi. Bangga banget berhasil ngancurin rumah tangga orang. Dasar nggak tahu diri. Mendengar ucapan sarkas itu membuat jantung Rahmita berdebar dengan kuat. Orang-orang itu berarti mengenal keluarga Gunadia sebelumnya. Kamu siapa? Teriak Rahmita. Ia berusaha keras untuk melepaskan cengkeraman tangan itu dari rambutnya. Kamu pasti kenal sama seluk-beluk rumah ini, kan? Nggak penting. Sekarang, lo tunjukin di mana lo nyimpen harta hasil rampasan itu. Ayo. Rahmita pun digeret menuju kamar yang ditempatinya dan Eyang Sasmita. Sesampainya di sana, pintu langsung didobrak. Membuat Eyang Sasmita yang belum tertidur bangkit dari rebahnya. Wanita sepuh itu kaget luar biasa. Astagfirullahalazim. Sentak Eyang Sasmita kaget. Astagfirullahalazim. Yang mendengar Kia pun lebih kaget lagi. Buset. Udah bisa nyebut lo nenek peyot. Sarkas lelaki yang jelas tahu bagaimana kesombongan Sasmita beberapa waktu lalu. Ia sama sekali tidak menutupi perihal dia mengetahui tentang keluarga besar ini. Udah tobat lo ya? Lah. Lo juga kenal sama nenek-nenek ini? Kenal? Lah. Nenek terasyuh sepanjang dunia pernenekan. Terkejam, terkompor, dah pokoknya. Ini nih, perempuan yang lagi kita jambak rambutnya ini titisannya nenek peyot. Tapi, lebih kejeman titisannya ini. Ibunya ternyata juga ditipu lo sama dia. Kok bisa? Dua rampok suruhan itu malah saling mengobrol. Tertarik membicarakan kisah keluarga itu. Ya bisalah. Dikiranya dulu pas muda hamil di luar nikah. Ternyata nikah sama sepupunya sendiri yang jelas-jelas punya istri.
Baru beberapa hari yang lalu tuh ketahuan. Kejem? Ya, kejemlah. Kejeman titisan pelakor ini daripada ibunya atuh, mah. Kalau Eyang Sasmita, masih mendingan. Udah ngucap, kayaknya udah tobat pisan. Mendengar logat bicara lelaki itu sejenak. Rahmita seperti mengenali suara itu. Rasanya tidak asing di telinganya. Diam-diam, baik-baik dia telaah suara itu. Dan tidak lama kemudian ia menyadari, siapa yang saat ini masih mencengkeram rambutnya itu. Mang Udin. Rahmita mencoba untuk menebak siapakah yang saat ini sedang meneror rumahnya. Din, dipanggil, Noh. Satu orang perampok itu terpancing oleh umpan yang Rahmita pasang. Buset, kenapa lo jabanin bego? Dan yang punya nama pun akhirnya khawatir jika dia ketahuan. Tapi akhirnya ia masa bodoh. Udah, nggak usah basa-basi, Nenek Peyot. Cepet, kasih tahu di mana lo nyimpen perhiasan hasil ngerampas Nyonya Indah. Arhe. Rahmita yang tiba-tiba memiliki keberanian pun akhirnya menginjak kaki lelaki yang merupakan salah satu pegawai rumahnya itu dengan kuat. Lelaki itu merupakan tukang kebun yang sudah cukup lama bekerja untuk keluarga perdana. Ia berani melakukan ini sebab karena suruhan dari salah satu anggota keluarga ini juga. Tujuan utama sebenarnya adalah menteror dan membuat Rahmita kapok, tapi ide lain muncul dari anggota geng lain untuk sekaligus merampok. Tapi jelas saja, merampok pun sudah atas izin orang itu. PLAKI. Kurang ajar, ya, kamu, Udin. Nggak tahu diri. Sekuat tenaga tangan Rahmita melayang karena emosi. Jelas saja ia tidak rela diperlakukan seperti ini. Manusia rendahan. Siapa yang sudah menyuruh kamu? Eyang Sasmita yang sangat khawatir pun segera melangkah menuju Rahmita. Sudah, Mita, jangan, nak. Jangan kamu lawan. Berikan saja apa yang mereka minta. Nggak bisa, Buk. Teriak Rahmita kesetahan. Nggak bisa. Enak aja. Aku nggak mau. Aku nggak rela. Eyang Sasmita mengguncang lengan Rahmita. Sudahlah, Rahmita. Nyawa sudah di ujung tanduk, masih saja sempat memikirkan harta. Arregegeh. Kebanyakan drama. Plak. Rahmita pun mendapatkan pukulan balasan. Rambutnya kembali ditarik dan kepalanya dibenturkan dengan keras ke dinding. Kurang ajar. Teriak lelaki itu menggema. Anjing lo, iya. Berani-beraninya nampar gue. Plak. Rahmita pun dipukuli secara membabi buta. Tubuhnya sampai tergeletak di atas lantai dan diduduki untuk dipukuli wajahnya. Plak, plak. Mampus lo, anjing. Kepalanya bahkan dibenturkan berkali-kali di atas lantai. Eyang Sasmita tentu tidak diam saja. Ia tetap tidak rela putrinya dianiaya di depan matanya. Ia berusaha mendorong lelaki yang masih menduduki tubuh Rahmita. Tapi tubuhnya yang tentu kalah jauh tenaganya didorong dengan begitu kuat hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Buk! Teriak Rahmita saat melihat ibunya tersungkur tidak berdaya. Ibu! Rambutnya kembali ditarik dan tubuhnya dibuat berdiri. Ujung sajam yang runcing itu pun sudah menekan permukaan kulit lehernya. Kalau masih mau hidup, cepat lo ambil semua perhiasan rampasan lo. Rahmita yang sudah hampir tidak berdaya pun menyeret langkahnya menuju lemari. Dengan tangan gemetar ia membuka brankas yang ada di dalam sana dan menyerahkan semuanya pada para perampok itu. Gas, bro. Setelah semua perhiasan disita, Rahmita pun diseret keluar. Ia didudukkan di sebuah kursi kayu dan diikat. Menggunakan tali dengan sekuat mungkin. Siapa yang nyuruh kamu, Din? Tanya Rahmita tidak berdaya. Pasti ada yang suruh kamu, kan? Tidak lama kemudian, kawanan lain naik ke atas dengan membawa tubuh Gunadia yang juga sudah babak belur. Lelaki parubaya itu didudukkan tidak jauh di sebelah Rahmita. Dia juga diikat di sana. Nggak penting. Seru pria bertopeng itu. Udah,
Terima aja karma jahat yang udah kalian perbuat. Nggak usah sok bener. Rahmita yang begitu geram pun akhirnya meludahi pria yang saat ini ada di hadapannya. Setan. PLAKI. Kepala Rahmita dipukul menggunakan balok kayu yang tidak terlalu besar, namun itu sudah cukup membuatnya tidak sadarkan diri. Gimana sekarang? Tinggalin aja. CCTV gimana? Aman? Semua udah dihapus. Kita cabut sekarang. Ayo. Mas Mahesa. Aksa langsung memanggil nama Mahesa saat menyadari situasi rumah dari mantan adik iparnya tersebut. Mahesa pun juga sudah menyadari. Ada yang masuk ke rumah besar keluarganya sebelum ia dan Aksa masuk. Tidak seperti para perampok itu, mereka sama sekali tidak menggunakan penutup wajah. Hanya menggunakan topi dan jaket kulit saja sebagai tameng mereka. Menyadari penerangan sengaja dipadamkan, Aksa pun hendak menghentikan niatannya saat melihat beberapa gerombol pria-pria bertopeng keluar dari pintu utama. Woi! Perkelahian pun terjadi. Aksa dan Mahesa melibas semua orang-orang berpakaian serba hitam itu hingga jatuh. Satu persatu. Bak! Ada sekitar 7 orang sisa yang masih berdiri. Dan beberapa orang bersimbar darah karena tembakan yang dicetuskan oleh Gunadia. Juga para bodyguard Gunadia yang bernasib sama. Mereka kalah cepat karena terkena tembakan. Beberapa perampok berhasil melarikan diri karena memilih untuk kabur, beberapa lainnya pingsan di tempat karena berhasil dikenai titik tumpuhnya. Hanya tersisa 1 orang yang sedang dihajar oleh Mahesa. Dan kini lelaki itu meminta pengampunan. Dan ucapnya memohon. Ampun, dan ampun. Tanpa banyak bicara, Mahesa langsung membuka penutup wajah yang hanya memperlihatkan kedua mata dan bibir rampok tersebut. Mang Udin. Lelaki bernama Udin tersebut langsung bersimpuh di kaki Mahesa. Ia tidak menyangka jika lelaki itu akan datang ke sini. Ampun, dan saya cuma disuruh. Wajah Mahesa datar. Tidak lagi menampakkan ekspresi marah. Jelas ia tahu bagaimana sepak terjang pekerja rumahnya yang satu ini. Dia dikenal santun dan tidak pernah terlibat masalah. Menemukan dia sedang merampok rumah keluarganya jelas menjadi tanda tanya besar di kepalanya. Siapa? Udin menelan ludahnya susah payah. Ia sangat takut jika salah bicara menjawab Mahesa. Namun di sisi lain, ia yakin lelaki itu punya pandangan lain. Ia jelas tahu Mahesa juga menyimpan kemarahannya pada Gunadia dan Rahmita. Jelas semuanya diberitahu oleh seseorang. Bicara, Mang. Anu, dan, sungguh, lidah itu terasa keluh. Tapi mau tidak mau ia harus bicara. Bu Anggi, dan, Dek. Mahesa terdiam 1000 bahasa. Tidak menyangka jika kakaknya itu malah bertindak sejauh ini. Maaf, dan di mana mereka? Mahesa tidak ingin berbasa-basi. Masih hidup. Udin tidak menyangka Mahesa akan menanyakan hal demikian. Masih, dan cuma diikat di lantai 2. Eyang Sasmita ada di kamarnya. Tapi pingsan gak sengaja saya benturin kepalanya. Mahesa pun mengerti. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya bersama Aksa. Dan ini perhiasan buk indah. Udin sempat ingin menyerahkan perhiasan dan uang yang berhasil dia rampas dari Gunadia dan juga Rahmita sebelum Mahesa benar-benar masuk ke dalam rumah. Kasih sama Mbak Anggi. Saya nggak ada urusan. Setelahnya, dengan santai Mahesa melenggang masuk ke dalam sana. Dan Aksa, tidak lupa jelaki itu menyalakan tuas listrik yang dipadamkan. Nggak ngangka, malah nggak banyak tenaga yang keluar, ucap Aksa. Saya akan telepon anak buah saya untuk mengatasi kekacauan di luar, Mas. Biarkan, ucap Mahesa. Kita tidak perlu repot. Tapi media harus dibungkam, Mas. Gampang. Aksa pun mengurungkan niatnya. Diam mengikuti langkah Mahesa menuju lantai 2. Di sana, mereka menemukan Gunadia dan Rahmita dalam kondisi yang mengenaskan.
"Baby," ucap Gunadia mengangkat wajahnya mentap Mahesa. Ia jelas mendengar ada perkelahian di luar. Setidaknya Gunadia tahu bahwa bukan putranya inilah yang menjadi biang masalah yang menyebabkannya menjadi begini. "Orang-orang itu. Sayang sekali mereka mengambil bagian saya," ucap Mahesa dingin. "Apa maksudmu, B1? Teriak Gunadia yang tiba-tiba kesal. "Kamu juga berniat mencelakai Papa." Mahesa pun menyodorkan satu map yang telah dibuka ke depan Gunadia. "Tidak usah basa-basi. Tanda tangani." Gunadia menatap map itu dan membacanya sekilas. Berisi tentang pengalihan semua harta Eyang Sastro atas namanya. "Dasar anak nggak tahu balas budi," geram Gunadia. "Ini balasan kamu setelah Papa didik sampai seperti ini. Kamu ingin merebut semua ini dari saya." Mahesa menaikkan satu sudut bibirnya ke atas. Menyeringai tajam. "Anak pungut tidak berhak atas harta ayah saya. Kembalikan." Dari belakang, Aksa menggunakan satu lengannya untuk menjepit leher Gunadia agar lelaki itu tidak bisa bernapas. Mahesa melepaskan belitan tangan Gunadia dari tali yang mengikatnya, namun tubuh dan sebagian lengannya tetap berada di posisi yang terikat. "Jangan harap." Mantan suami Widya tersebut mengeluarkan senpi dan mengarahkannya tepat di depan kening Gunadia. "Kepalamu akan hancur." Sungguh Gunadia tidak habis pikir hubungannya dengan Mahesa akan seburuk ini. Padahal jauh di hatinya yang paling dalam, ia masih memiliki rasa sayang terhadapnya. Didikannya yang keras semata-mata ingin membentuk pribadi Mahesa menjadi pria yang handal. Dan semua itu malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Namun entah kenapa dorongan-dorongan itu membuatnya berbuat lebih. Ia mengorbankan satu hal yang besar demi yang sedikit. Ia memilih menyisihkan istri dan dua putrinya yang lain demi Rahmita dan Jingga. Apa tindakannya itu benar? Sejenak, Gunadia menatap sepasang mata yang dulu sering ia sebut sebagai jagoan tersebut. Entah kenapa dia jadi emosional di sana. Matanya memerah, ia mengingat bagaimana pria yang dibesarkan dengan sedikit kasih sayang ini berlari ke arahnya dan meminta pelukan. Hatinya bergejolak, tangannya pun meraih pulpen yang Mahesa sodorkan dan memberikan tanda tangannya di sana dengan susah payah. Setelahnya, Mahesa mengeluarkan satu suntikan dari dalam jaketnya, berjongkok dan langsung menyuntikkan pada tubuh Gunadia. "Mati perlahan akan lebih menyenangkan," ucapnya. Seringai mematikan ia tampilkan dengan sempurna. Setelahnya, Mahesa menyimpan lagi alat suntik tersebut dan memasukkan kembali ke dalam saku jaketnya. Kini giliran Rahmita. Ia bergeser ke sebelah, memastikan keadaan perempuan itu. Namun saat ia ingin melakukan sesuatu pada perempuan itu, suara teriakan dari arah tangga membuatnya beralih. "Jangan sentuh orang tua saya." Itu adalah Jingga, dan Mahesa pun berbalik. Di saat yang bersamaan, Jingga langsung melepaskan tembakannya tepat mengenai dada Mahesa. Dor! MMASSS.